bersama-sama memikirkan satu tema yang penting yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Apakah COVID-19 adalah hukuman Tuhan bagi manusia? Saat pertama kali mendengar epidemi COVID-19 di Wuhan, China, hingga terjadi penutupan akses keluar masuk karena sudah menyebar ke beberapa kota di China, saya langsung berpikir, wah, ini pasti hukuman Tuhan untuk bangsa Cina yang selama ini menganiaya dan menyiksa orang-orang Kristen dan gereja yang saya dapatkan berita beberapa tahun belakang ini. Ini pasti Tuhan ingin menghukum orang Cina supaya mereka bertobat. Itu konsep pemikiran saya ketika saya mendengar COVID-19 ini. Saudaraku, konsep bahwa COVID-19 adalah hukuman Tuhan, saya tiba-tiba harus ubah. Mengapa? Ketika bulan Februari 2020 ternyata COVID sudah menyebar ke benua Eropa, Amerika, dan Asia, bahkan Indonesia. Perasaan tambah lagi kaget, bercampur sedih ketika mendengar COVID-19 ini bukan saja menginfeksi orang-orang yang bukan Kristen, tapi juga menginfeksi orang-orang Kristen, termasuk pendeta yang juga terkena infeksi, bahkan ada yang sampai meninggal. Apalagi saat ini kita melihat Cina justru menjadi penolong bagi negara lain yang sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Maka saudaraku, software berupa wabah sama dengan hukuman Tuhan bagi manusia agar manusia bertobat, yang selama ini saya pakai itu mendeteksi mereka yang sakit, bangkrut, terkena bencana, harus saya uninstall saat ini. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk mencari jawaban apakah COVID adalah hukuman Tuhan, saya terus kumpulkan, terutama di dalam Alkitab. Sehingga saudaraku, saya menemukan ada dua ciri sebuah wabah yang bisa dikategorikan sebagai hukuman Tuhan. Yang pertama, hukuman Tuhan terjadi karena dosa sebuah negara, suku, atau pribadi tertentu. Akan tetapi saya melihat di dalam Alkitab, penghukuman Tuhan yang dilakukan oleh Allah itu dilakukan secara terbatas. Misalnya, tulah yang dijatuhkan terhadap Mesir, hanya orang Mesir yang kena, tapi orang Israel tidak kena sama sekali, bukan? Demikian juga tulah yang terjadi pada zaman Daud, hanya bangsa Israel yang kena, tapi bangsa lain tidak kena. Jadi hukuman Tuhan itu terjadi secara terbatas atas orang berdosa. Yang kedua, hukuman Tuhan itu akan reda pada saat umatnya bertobat. So kita lihat pada saat Daud mengaku dosanya, dia membangun mezbah untuk Tuhan, dan hukuman Tuhan berupa wabah itu berhenti. Demikian juga pada saat orang Israel berdosa, lalu Tuhan mengirimkan ular berbisa, menggigit, dan banyak orang Israel mati. Tapi ketika mereka bertobat dan melihat akan ular yang dibangun oleh Musa, yaitu ular tembaga, maka mereka langsung sembuh. Maka saudaraku, dari dua kategori ini saya melihat COVID-19 bukan hukuman Tuhan, tetapi ada sebuah bencana alam akibat perbuatan manusia yang kita tahu bermula di Wuhan. Karena kebiasaan daripada mereka memakan binatang liar yang memang selama ini kita tahu binatang liar itu mengandung virus corona. Jadi mengapa akhirnya saya simpulkan sebagai bencana? COVID itu sebagai bencana. Karena pertama, COVID-19 terjadi sudah tidak terbatas. Artinya kasus ini terjadi, wabah ini terjadi sudah global, secara global. Jadi COVID-19 ini bukan hanya menimpa orang-orang non-Kristen, tapi semua orang termasuk orang Kristen. Bahkan sudah tidak terhitung banyaknya pendeta dari berbagai aliran dan berbagai negara meninggal karena COVID-19 ini.
Hal ini mengingatkan saya akan perkataan Abraham. Apakah engkau, Tuhan, akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jauhlah kiranya padamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, Tuhan. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian pasal 18 ayat 23 dan 25. Sehingga suatu pemahaman saya bahwa COVID-19 adalah hukuman Allah bagi orang berdosa, harus saya uninstall. Saya rubah. Saudaraku, hanya bencana alam pada saat terjadi tidak membedakan ras, agama, bangsa. Seperti gempa bumi di Sulawesi, Bali, Sumbawa, Jepang. Semua korban, ada yang Kristen dan ada yang non-Kristen. Tidak membedakan suku, agama, dan bangsa. Demikian juga peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan Myanmar. Korban-korbannya tidak ada perbedaan antara agama, suku, dan bangsa. Itulah bencana alam. Dan sama halnya dengan COVID-19. Terjadi tidak membedakan semua agama, bangsa, dan suku. Kedua, saudaraku, mengapa saya katakan COVID-19 itu bencana alam, bukan hukuman Tuhan? Karena kita lihat, sudah banyak orang yang bertobat, tapi COVID-19 masih belum berhenti. Saudara, kalau kita lihat di Italia, di Prancis, dan di Amerika, dan Indonesia, saudara, kita semua berlutut memohon pengampunan dari Tuhan. Kita takut kalau kita sudah berdosa, maka kita mohon Tuhan ampunilah kami. Tapi saudaraku, kita lihat, kita yang sudah bertobat, kita sudah mengaku dosa kita, tapi COVID-19 penyebarannya masih belum melihat tanda-tanda berhenti. Ya saudaraku, Cina yang kita tuduh sebagai tempat di mana Tuhan sedang menghukum mereka, justru sekarang korban baru yang terinfeksi COVID-19 sudah menunjukkan angka 0. Oleh sebab itu, saudaraku, jikalau COVID-19 adalah bencana alam, maka kita bisa melakukan beberapa hal untuk menghadapinya. Pertama, hadapilah COVID-19 seperti kita menghadapi bencana alam. Saudaraku, sama seperti gempa bumi, kita perlu keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian juga COVID-19 yang kita tahu penularannya bisa melalui kontak dengan manusia lain dan juga benda. Maka itu, saudaraku, mari kita stay at home, tinggal di rumah. Dan itu tidak salah, saudaraku. Tuhan Yesus pernah mengatakan, jikalau terjadi bencana yang tercatat di dalam Matius 24, ketika bangsa Romawi akan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah, maka Tuhan Yesus mengatakan, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dan orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun, tetaplah tinggal di atas. Tercatat dalam Matius pasal 24 ayat 16-17. Jadi saudaraku, Tuhan tidak melarang kita untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Jadi cara yang tepat saat ini adalah kita, kalau kita mau menyelamatkan diri dari COVID-19 adalah stay at home, and physical distancing, dan work from home. Terus saya sedih sekali mendengar beberapa orang yang beranggapan bahwa yang cukup doa saja atau tetap ke gereja, maka pasti dia akan terhindar dari COVID-19. Selalu kita lihat akibatnya gereja-gereja di Korea, Hong Kong, Singapura, Indonesia menjadi sumber penyebaran COVID-19 karena mereka masih tetap ibadah bersama. Padahal Amsal berkata, orang bijak saat melihat malapetaka, dia akan menghindari malapetaka tersebut. Hanya orang yang tidak berpengalaman yang akan tetap berjalan terus akhirnya terkena celaka. Amsal 27 ayat 12. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi COVID-19 ini? Saudaraku, saya harap kita mengerti. Karena kita tahu bahwa COVID-19 bukan hukuman Tuhan, maka kita jangan menghakimi pasien
atau mereka yang terinfeksi COVID-19. Dan jangan menghakimi mereka yang terdampak COVID-19, baik yang secara ekonomi maupun masalah keluarga, sebagai orang yang sedang dihukum Tuhan. Tapi hibur mereka, kuatkan mereka. Lalu kalau kita mengatakan, oh enggak, mereka dihukum Tuhan karena mereka sombong, mereka sudah berdosa selama ini. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara bukan orang berdosa? Apakah saudara selama ini tidak sombong? Maka terhadap orang-orang itu Tuhan berkata, jangan berpikir mereka yang tertimpa menara lebih berdosa daripada kamu. Bahkan saat Ayub mendapatkan penyakit yang cukup berat dan juga mengalami kebangkrutan ekonomi dan juga masalah keluarga, Alkitab tidak pernah mengatakan Ayub sedang dihukum Tuhan. Bahkan terhadap mereka yang meninggal, saya percaya seperti apa yang kita katakan firman Tuhan adalah berharga di mana Tuhan mereka yang meninggal di dalam Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sekalipun meninggalnya disebabkan oleh COVID-19. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang ketiga, marilah kita ketika menghadapi wabah COVID ini, kita terus memandang kepada Tuhan. Saudara, ketika terjadi pandemi COVID-19, saya sangat khawatir sekali. Kepala saya mumet. Saya takut kehilangan orang saya kasihi, orang saya kenal, jemaat-jemaat saya takut. Apalagi ketika melihat grafik penyebaran COVID-19 semakin meningkat setiap hari dan seperti tidak terkendali dunia ini. Saudara, bagaimana saya menghadapi ketakutan ini? Saya akhirnya memutuskan, saya belajar terus membaca firman Tuhan. Dibandingkan saya membaca berita COVID-19 baik yang ada di grup WA atau media online, saudara, apa yang terjadi pada saat saya membaca firman Tuhan? Saya bangun pagi, saya baca firman Tuhan terus sampai siang, dan saya lihat bahwa dunia ini tetap dikendalikan oleh Tuhan. Allah tetap memegang kendali dunia ini. Seperti Tuhan Yesus berkata, burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu di surga. Matius 10 ayat 29. Termasuk COVID-19 ini tidak terjadi di luar kehendak Tuhan, tidak terjadi di luar kendali Tuhan. 4, saudara, sabar menunggu waktu Tuhan. Tetap percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Saudara, kalau kita mau jujur, kita akan sepakat bahwa melalui COVID-19 ini Allah sedang mereinstall dunia ini agar kita tetap bisa hidup di dalam dunia ini. Bukankah selama ini kita mendengar bahwa akibat polusi yang merupakan perbuatan manusia, dan polusi itu sudah melebihi ambang batas, menyebabkan pemanasan global. Mengapa, saudaraku? Karena lapisan ozon sudah menipis. Dan akhirnya juga karena sudah terjadi pemanasan global yang 2 tahun ini kita rasakan panas sekali, menyebabkan es yang ada di kutub juga mencair, membuat para ahli mengatakan dunia akan tenggelam karena tinggi air laut semakin naik oleh karena cairnya es kutub ini. Maka saudaraku, saya percaya ketika saya merenungkan bagian ini, Tuhan saat ini sedang bekerja. Tuhan tidak diam. Coba kita perhatikan, kita ingat ketika terjadi di kitab Ester. Bukankah di situ tidak ada perkataan Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, bahkan nama Tuhan pun tidak ada di dalam kitab Ester, bukan? Tapi bukankah kita semua percaya bahwa Tuhan tetap bekerja? Tuhan melindungi orang-orang Israel dari kejahatan yang direncanakan oleh Haman, walaupun mereka berada di pembuangan. Dan kita percaya bahwa itu adalah Tuhan yang melindungi mereka, bukan? Maka saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus, saat saya melihat bagaimana COVID-19 ini, saya pun menganggap seolah-olah
Allah tidak bekerja. Tapi ketika saya menyelidiki sesuatu, saya melihat justru Allah sedang bekerja memelihara dunia ini. Allah sedang bekerja memelihara dunia ini. Buktinya apa, saudara? Kita lihat dari citra satelit, ternyata polusi sudah berkurang. Lapisan ozon yang mengagetkan saya sudah kembali menebal. Bahkan yang lebih mengagetkan adalah es kutub sudah mulai membeku. Saudaraku, dari dulu manusia terus berusaha bagaimana mengatasi akan pemanasan global. Perjanjian-perjanjian sudah dilakukan untuk menghentikan pemanasan global dengan mengurangi polusi. Tapi nggak ada yang bisa menyelesaikannya. Tapi saat ini, saudaraku, hanya dalam beberapa bulan dunia kembali normal. Bukankah itu berarti bahwa Tuhan sedang bekerja memperbaiki dunia yang sudah rusak oleh manusia ini agar kita bisa kembali hidup di dalamnya? Maka saudaraku, bersabarlah, terus berdoa, peganglah janji firman Tuhan yang dari kecil kita dengar sampai hari ini, bahwa Dia bekerja, terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara, kita juga jangan lupa untuk introspeksi diri, karena Tuhan juga bisa memakai bencana untuk mengingatkan kita yang sudah jauh dari Tuhan agar kembali kepada Tuhan. Amin.